Pada kesempatan ini, kita akan mengulas game terbaik dari Laisha Latifah pada turnamen ASEAN Zonal tahun 2025. Di game ini, akurasi Laisha mencapai 98,3%. Sebuah permainan yang sangat menarik. Lawan Laisha adalah pecatur asal Vietnam, Hoang Tu Lin Luong. Permainan dimulai dengan D4, mengontrol petak center, lalu Laisha memilih mengimbangkan kuda F6. Sebuah pendekatan hipermodern, mengontrol petak center dengan perwira. Lanjut, kuda F3, kemudian E6, mempersiapkan gajah untuk keluar. Di posisi ini, putih mengimbangkan gajah memberikan pining pada kuda. Pembukaan ini kemudian bertransposisi menjadi torre attack. Selanjutnya, hitam mendorong C5, lalu E3, memperkuat pion sekaligus mempersiapkan gajah untuk keluar. Laisha kemudian mengusir gajah. Setelah gajah mundur ke petak H4, pion D5 didorong, mencegah putih mendorong pion terlebih dahulu. Di posisi ini, putih mendorong C3, memperkuat struktur pionnya. Selanjutnya, kuda B ke petak D7, lalu kuda B ke petak D2, gajah keluar ke petak D6 bersiap rokade, gajah keluar ke petak D3 juga bersiap untuk rokade. Laisha Latifah selanjutnya menempatkan menterinya di petak C7 dan putih menempatkan menterinya di petak E2. Dengan hal ini maka putih punya dua opsi untuk rokade, di sayap menteri atau di sayap raja. Laisha Latifah pada posisi ini memilih untuk mendorong pion ke petak C4, menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke petak C2, maka pion B5. Laisha Latifah mengambil inisiatif menyerang lewat sayap menteri. Hal ini membuat pecatur asal Vietnam berpikir sejenak sebelum rokade. Pada laga ke-11, dia memilih untuk mendorong pion ke petak E4, membiarkan pion makan pion. Selanjutnya, kuda makan pion, kuda makan kuda, gajah makan kuda, benteng terancam. Oleh karena itu, Laisha Latifah memainkan gajah ke petak B7, menantang pertukaran. Pecatur Vietnam tidak mengambil gajah. Dia memutuskan untuk rokade mengamankan rajanya. Begitupun dengan Laisha Latifah. Selanjutnya, benteng F ke petak E1, lalu benteng F ke petak E8, memberikan shadowing pada menteri putih. Di posisi ini, pecatur Vietnam membuat kesalahan. Dia memilih menempatkan kudanya di petak E5. Dengan langkah ini, putih berharap hitam membuat kesalahan. Misalnya dengan kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, maka gajah terancam. Dan apabila gajah makan pion, maka putih akan unggul karena putih punya belasan yang sangat bagus. Gajah makan gajah. Tentu saja apabila menteri makan gajah, maka menteri juga makan gajah. Putih akan menang satu perwira. Dan apabila gajah makan pion dengan tempo skak, maka raja cukup menghindar. Setelah itu, benteng masih terancam. Kalaupun benteng menyerang balik gajah, maka gajah ke petak C6, membiarkan menteri makan gajah. Setelah itu, raja makan gajah. Sampai pada posisi ini, hitam akan kalah satu perwira. Tentu saja, Laisha Latifah tidak ceroboh. Di posisi ini, dia coba untuk membuat jebakan balik kepada putih. Gajah makan gajah. Apabila di posisi ini, kuda makan kuda, maka ini adalah kesalahan karena gajah D3, menteri dan kuda terancam. Setelah kuda ke petak F6, pion makan kuda, maka menteri bisa menyelamatkan diri. Hitam menang satu perwira. Tentu saja di posisi ini, putih juga tidak terjebak. Di posisi ini, dia langsung mengambil gajah. Dan kemudian, Laisha Latifah menyerang dengan pion F5. Menteri mundur, kemudian kuda makan kuda. Pion harus makan kuda, lalu gajah menyerang menteri. Menteri menyingkir ke petak H3. Selanjutnya, Laisha Latifah memainkan langkah berani. Pion serang gajah.
gajah mundur, dan menteri G7 memberikan penjagaan pada pion. Permainan kemudian berlanjut. Raja menyingkir ke petak H1, menghindari pining karena pion akan didorong. Menteri kemudian ke petak G6, mengontrol petak H5. Di posisi ini, entah apa alasannya, putih menempatkan gajahnya di petak H4, membiarkan gajah dimakan cuma-cuma. Menteri kemudian bisa makan pion, namun hitam telah unggul 1 perwira. Oleh karena itu, Laisha Latifa langsung mengambil inisiatif untuk mengadu menteri, tetapi menteri menghindar. Kemudian, Laisha Latifa menempatkan bentengnya menguasai lajur D. Putih belum menyerah. Benteng coba ke petak E2, persiapan doubling benteng, namun benteng langsung menyerang menteri. Oleh karena itu, pion G6 didorong, menghindari menteri tertukar. Benteng E kemudian disusun di petak D8. Sekarang, Laisha Latifa telah menguasai lajur D sepenuhnya. Pecatur Vietnam coba untuk menempatkan benteng A ke petak E1, tetapi Laisha Latifa langsung mengadu benteng. Sesuai dengan prinsip utama catur, apabila kita telah unggul 1 perwira maka sederhanakan permainan. Perlu malu-malu, tidak wajib untuk menang skakmat. Di posisi ini, putih terpaksa menukar benteng, kemudian benteng makan benteng skak, raja lari, dan Laisha Latifa kembali memainkan taktik penyederhanaan atau simplifikasi. Benteng ke petak D2. Sampai di posisi ini, putih memutuskan untuk menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan benteng makan benteng, maka menteri makan benteng. Posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Jika putih mencoba dengan menteri H5, memberikan ruang pelarian untuk rajanya, maka menteri makan pion skak. Setelah raja lari, menteri F1 kembali skak. Raja terpaksa ke petak H4, lalu gajah menyerang raja. Tidak ada tempat pelarian bagi raja, menteri harus dikorbankan. Setelah itu, pion makan menteri, skak, raja H5, menteri H3, raja G6, menteri H7, dan skakmat pun terjadi. Kemungkinan kedua adalah benteng lari, misalnya mundur ke petak E1. Namun, posisi ini adalah skakmat dalam 6 langkah. Dimulai dengan benteng makan pion, skak. Langkah terbaik bagi raja tentu saja ke petak H1. Setelah itu, menteri D2 menyerang benteng dan mengancam skakmat. Setelah benteng ke petak G1 yang merupakan langkah terbaik, maka menteri D5, skak kembali terjadi. Menteri harus menutup skak. Ini adalah langkah terbaik. Namun setelah itu, menteri makan menteri. Meskipun benteng makan menteri, benteng F1. Skak pun tidak bisa terhindarkan karena meskipun benteng menutup skak, benteng makan benteng. Dan skakmat